Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Ahmad, NPM A1G019-018. Saya dari kelas 3C PGSD JIP FKIP Unip. Di sini saya membuat vlog terkait tugas mata kuliah konsep dasar sosiologi, antropologi, dan sejarah di bawah naungan dosen pengampu Bunda Dr. Randa Wurjinem MSI. Saya akan membahas mengenai pengaruh kebudayaan lain terhadap kebudayaan Indonesia. Namun sebelum itu, teman-teman jangan lupa tekan tombol like, komen, share, dan subscribe channel YouTube ini ya. Di sini Andika akan mengambil kebudayaan dari Provinsi Bengkulu, yaitu seni dendang Bengkulu Selatan. Di sini Andika akan menjelaskan mengenai asal-usul seni dendang, pengaruh kebudayaan, tokoh pendirinya, dan perkembangannya. Namun sebelumnya, teman-teman tetap stay di channel YouTube Andika Ahmad dan jangan di skip ya. Asal usul seni dendang. Nah, asal usul seni dendang sendiri terdapat dua versi yang bisa menjelaskan mengenai asal usul terbentuknya seni dendang di Bengkulu Selatan. Menurut Bapak Muksin, seorang tokoh seniman Bengkulu Selatan di Kecamatan Pino, beliau menjelaskan bahwa pada dasarnya seni dendang berasal dari kata dendangguang dan dendangnya, yang artinya saya nyanyikan. Nah, menurut cerita yang beliau jelaskan bahwa legenda atau cerita dari seni dendang berasal dari cerita dua orang kakak beradik yang bernama Dang Kumbang dan Ding Kumbang, yang sehari-harinya mengajari anaknya berlatih silat. Ketika berlatih, mereka menghentak-hentakan kakinya ke tanah sehingga timbul bunyi dang dang dang. Sedangkan kata den merupakan sebutan bagi kedua orang kakak beradik tersebut yang berasal dari keturunan bangsawan, yaitu Raden atau Aden. Bahkan hentakan kaki inilah yang mengilhami lahirnya sebuah instrumen musik dengan warna suara yang menghasilkan bunyi dang. Untuk mewujudkan hal ini, maka dibuatlah sebuah instrumen gendang dengan cara membentangkan kulit yang dikaitkan di atas bonggol kelapa yang sudah dilubangi, lalu dipukul menggunakan tongkat atau stick. Karena yang pertama kali memainkan instrumen ini adalah keluarga bangsawan yang sering juga disebut sebagai Raden atau Aden, dan suara yang dihasilkan berbunyi dang dang dang, maka sampai sekarang dikenallah istilah kesenian dendang oleh masyarakat Bengkulu, salah satunya yaitu masyarakat Bengkulu Selatan. Pada dasarnya, kesenian dendang di Bengkulu Selatan merupakan kesenian tradisional yang menggunakan musik, tarian, serta perpaduan vokal sebagai medianya. Dan ketiga hal inilah merupakan satu kesatuan yang menciptakan suatu karya seni yang dapat dinikmati oleh khalayak ramai secara keseluruhan. Di versi yang kedua dijelaskan bahwa asal-usul seni dendang merupakan salah satu kesenian rakyat yang mempunyai latar belakang agama Islam. Syair lagu yang dibawakan pun di dalamnya berbentuk pantun yang berisi nasihat-nasihat dalam kehidupan ini yang harus kita ingat dan harus selalu ingat pada Sang Pencipta. Bapak Tahiruddin Munib selaku tokoh adat Bengkulu Selatan juga menyebutkan dan menjelaskan bahwa asal mula kesenian dendang ini dimulai di kota Madia, Bengkulu,
yang berasal dari kerajaan Pagaruyung di Sumatera Barat. Seni dendang sendiri sangat mirip dengan kebudayaan yang ada di Sumatera Barat, yaitu Randai. Tetapi terdapat pula versi yang mengatakan bahwa kesenian dendang berasal dari sebuah cerita atau legenda dari dua orang kakak beradik, yaitu Dang Kumbang dan Ding Kumbang, yang mengajari anaknya berlatih silat. Dan hal inilah yang sejalan dengan versi pertama asal usul cerita seni dendang di Bengkulu Selatan. Sedangkan tokoh pendiri dari seni dendang itu dimulai oleh almarhum Tirin Asmara yang berasal dari Sumatera Barat, yang merupakan seorang pencipta dendang dan pemain rebab yang mengembangkan kesenian tradisional rebab pasisia sejak tahun 1980 bersamaan dengan sahabatnya almarhum Gusmiati Sugito. Sedangkan di Bengkulu Selatan, tokoh pendiri seni dendang itu adalah Bapak Khodam, salah satu bagian atau sahabat dari almarhum Bapak Tirin Asmara. Nah, tentunya kebudayaan seni dendang dipengaruhi oleh kebudayaan lain, yang mana tadi bahwa dijelaskan bahwa seni dendang di Bengkulu Selatan hampir mirip dengan seni dendang yang ada di kebudayaan Sumatera Barat. Selain itu juga pengaruh kebudayaan lain di dalam seni dendang terdapat nuansa Islami. Singkatnya, seni dendang merupakan perpaduan antara kalimat-kalimat berirama yang berbentuk pantun dengan ragam alat yang menghasilkan bunyi dan nada, yang mana dianggap sebagai suatu kesenian, yaitu seni dendang. Nah, pelaksanaan penampilan seni dendang berfungsi sebagai hiburan bagi masyarakat bernuansa gembira, serta biasa tampil pada berbagai bentuk upacara, seperti pada upacara syukuran yang terrealisasi dalam 3 kegiatan adat, yaitu memotong rambut anak, sunat rasul, dan mendiami rumah baru. Selain itu juga di Bengkulu Selatan, seni dendang biasanya dipakai saat diadakannya upacara resepsi pernikahan. Nah, di sini biasanya seni dendang dikolaborasikan dengan adanya kebudayaan Gekerit yang terdiri dari tari andun, tari numbak kebau, dan juga bimbang besak. Dan kolaborasi inilah yang menjadikan seni dendang menjadi salah satu kebudayaan yang ada di Bengkulu Selatan. Di Bengkulu Selatan sendiri, terutama bagi suku Serawai, suku asli dari Kabupaten Bengkulu Selatan, yaitu mana terdapat beberapa tahapan dalam seni dendang. Tahapan-tahapan tersebut menjadikan suatu kesatuan yang membuat seni dendang saat ini masih dilestarikan di Bengkulu Selatan. Yang pertama yaitu penampilan dendang belidang dan tari lemas. Yang kedua, penampilan dendang lagu dengan tari sapu tangan. Yang ketiga, penampilan dendang kuyang madi dengan tari piring. Yang keempat, penampilan dendang ketapang dengan tari mabuk, tari mainang, tari pulau Minang, dan tari mengempatkan. Yang kelima yaitu penampilan dendang teraja dengan tari redok dan tari gendang. Keenam, penampilan dendang teraja dan dendang mambang. Yang ketujuh yaitu penampilan dendang rampai dengan tari kain panjang. Yang kedelapan yaitu penampilan dendang mati dibunuh dengan tari rendai dan tari mengempatkan sebagai
penutup dari seni dendang. Dan terakhir ditampilkanlah penampilan talibun guna menghibur dan menutup semua rangkaian dalam seni dendang. Nah, di dalam penampilan seni dendang di Bengkulu Selatan terdapat beberapa urutan yang harus dipenuhi. Yang pertama, sebelum acara dimulai, tua kerja akan menghadap kepala adat, yaitu dengan maksud memohon izin untuk membuka dan mempertunjukkan seni dendang. Langkah yang kedua, kepala adat akan memberikan izin untuk menampilkan seni dendang dengan syarat segala persyaratan adat sudah dapat dipenuhi. Dan langkah yang ketiga, sehabis pertunjukan dendang kuyang mandi yang diiringi tari piring, maka penampil dipersilakan untuk istirahat terlebih dahulu. Dan urutan yang keempat, sebelum menampilkan dendang rampai, sepasang pengantin akan dihadirkan untuk duduk secara bersama-sama dengan para penampil yang biasanya berjalan sampai kegiatan istirahat. Apabila kegiatan istirahat berakhir, maka pengantin perempuan akan dibawa masuk ke kamar. Sementara pengantin laki-laki akan menunggu kembali sampai penampilan mengentak-rentak selesai. Dan urutan yang kelima yaitu setelah selesai penampilan tari kain panjang, pengantin laki-laki akan ikut terlibat dalam penampilan ngantak-rentak bersama 4 orang penampil penari yang lain. Apabila sudah selesai, maka pengantin laki-laki akan dibawa masuk ke kamar. Setelah semua rangkaian dari seni dendang selesai, maka pengantin laki-laki akan dimasuk ke kamar. Dan langkah yang keenam, yaitu setelah seni dendang selesai, maka tua kerja akan menyerahkan dan meminta izin kembali kepada ketua adat, serta menyerahkan jambab sebagai sanksi adat kepada kepala adat. Dan ketujuh, kepala adat menerima pengembalian pekerjaan tersebut beserta jambab yang diserahkan. Kemudian menyerahkan kembali jambab kepada tua kerja untuk dibagikan kepada semua peserta yang hadir. Dan yang kedelapan, setelah jambab selesai tuntas dibagikan, maka berakhirlah seni dendang. Nah, di dalam seni dendang sendiri ditemukan beberapa unsur dalam pembentukan seni dendang. Yang pertama yaitu unsur seni musik. Nah, di dalam seni dendang biasanya menggunakan 2 buah gendang panjang muka 2, 25 buah gendang muka 1 atau yang kita kenal sebagai rebana, sebuah serunai dan 1 buah biola sebagai melodinya. Nah, semua instrumen musik dalam seni dendang dimainkan oleh semua laki-laki. Biasanya gendang panjang muka 2 dimainkan oleh 2 orang laki-laki, sedangkan gendang muka 1 atau dikenal sebagai rebana dimainkan oleh 25 laki-laki, 20 pemain gendang besar dan 5 pemain gendang kecil, serta 1 orang pemain serunai dan 1 orang pemain biola. Sedangkan bentuk musik vokal di dalam seni dendang itu berisi mengenai pantun yang diwujudkan menggunakan bahasa daerah yang berisi nasihat-nasihat serta sindiran-sindiran yang menjadi ciri khas dalam kesenian dendang. Unsur yang kedua yaitu unsur seni tari. Nah, penyajian seni tari di dalam seni dendang berkaitan dengan lagu-lagu yang dinyanyikan. Gerakan tarian yang dibawakan pun dalam kesenian dendang merupakan gerak tari sederhana yang tidak banyak variasi serta terdapat beberapa pengulangan gerakan di dalamnya. Gerakan dasar di dalam seni dendang biasanya berisi dengan gerakan-gerakan silat atau kalau di Bengkulu Selatan dikenal dengan gerakan beselek.
Nah, sedangkan seni dendang sendiri itu tempat pertunjukannya biasanya dipertunjukkan saat ada acara-acara besar, sepertinya di Bengkulu Selatan. Seperti untuk memperingati hari ulang tahun Bengkulu Selatan, maka sering dipertunjukannya pertunjukan seni dendang. Selain itu juga seni dendang juga biasanya dipertunjukkan pada acara pernikahan, yang mana dikolaborasikan dengan bentuk bimbang adat di Bengkulu Selatan. Sedangkan waktu, biasanya seni dendang dimainkan selama 8 jam, yang biasanya dimulai setelah selesai sholat Isya sampai dengan datangnya fajar sebelum sholat subuh. Nah, penyajian dalam waktu ini dimaksudkan untuk menciptakan suasana hikmat saat pementasan. Selain itu, penyajian pada malam hari juga dimaksudkan untuk menghilangkan suasana panas dan terik panasnya matahari. Sedangkan pemain dari seni dendang dimainkan dan diperankan oleh semua laki-laki. Dan kostum, biasanya kostum dalam seni dendang sama halnya dengan kostum orang yang sholat dikenakan saat melaksanakan ibadah sholat. Nah, kostum dari seni dendang tadi biasanya menggunakan pakaian gabus berlengan panjang, peci atau kopiah hitam, serta kain sarung. Pemain dalam seni dendang tidak boleh memakai celana, melainkan harus memakai sarung. Nah, seni dendang sendiri di Bengkulu Selatan terdapat 9 jenis seni dendang. Yang pertama, seni belidang, dendang belidang. Yang kedua, dendang ketapang. Yang ketiga, dendang lagu tari piring. Dan yang keempat, dendang seraja. Kelima, dendang senandung bulu. Keenam, dendang rampai. Ketujuh, dendang mampang. Kedelapan, dendang mati dibunuh. Dan kesembilan yaitu dendang Pulau Pinang. Berikut adalah salah satu contoh teks atau syair dari seni dendang, yaitu dendang belidang. Sayang mas merah, sayang tuan, anak ikan dimakan ikan. Sayang mas merah, sayang tuan, anak ikan dimakan ikan. Salat gaya mampang, salat dendang, dendang, sayup-sayup segas memakan ikan, memakan untung malang jadi bagi dia. Ikan makan lumut batu, selat dendang, selat memakan ikan, memakan untung malang jadi begini sampai bunga di karang layu. Dan contoh yang kedua dalam seni dendang saya ambil yaitu dendang Pulau Pinang. Contoh teks dendang Pulau Pinang seperti berikut. Pulau Pinang, air deras, aduhai sayang. Anyut batang, bujur melintang, aduhai sayang. Anyut batang, bujur melintang, Jemau Palembang. Terlampau keras, aduhai sayang. Banyak dagang, pulau berulang.
Aduhai sayang, banyak dagang pulang berulang mainan. Mainan, inang, inang, inanglah sayang. Anak ikan dimakan ikan, ikan dimakan. Aduhai sayang, ikan makan di lumut batu. Aduhai sayang, ikan dimakan makan di lumut batu. Inang, inang, inanglah sayang, kalau tua tidak kasihan sampai bungau. Aduhai sayang, sampai bungau di karang layu. Aduhai sayang, sampai bungau di karang layu. Banyak dagang pulau berulang. Aduhai sayang, inang ma inanglah sayang, anak ikan dimakan ikan, ikan makan. Aduhai sayang, ikan makan di lumut batu. Aduhai sayang ma inang. Nah, itulah tadi dua contoh yang Andika ambil dari bentuk teks seni dendang. Nah, itulah dua teks dari beberapa jenis seni dendang yang Andika ambil di Bengkulu Selatan. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun penyampaian yang kurang berkenan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.